Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi aset tetap tidak berwujud. Pengertian dan karakteristik aktiva tidak terwujud yaitu adalah aktiva yang umur ekonomisnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Aktiva ini berupa hak-hak istimewa atau pemilikan posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Contoh dari aktiva tak berwujud mungkin timbul dari satu, pemerintah seperti hak paten, hak cipta, dan franchise merek dagang dan nama dagang. Yang kedua, perusahaan lain-lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Yang ketiga, perjanjian tertentu seperti franchise dan lease. Dan materi kedua yaitu jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, paten adalah hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu 17 tahun. Yang kedua, hak cipta atau copyright adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau pemain untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi karangannya, musik, atau pekerjaan pemerintah selama jangka waktu 28 tahun. Yang ketiga, merek dagang. Merek dagang harus didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Yang keempat, franchise adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak atau franchisor kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Yang kelima, leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aset tetap dalam suatu perjanjian sewa penyewa. Yang keenam, goodwill adalah suatu kelebihan yang dapat dalam suatu usaha seperti perusahaan, nama yang terkenal, pemimpin yang ahli, dan lain-lain. Yang ketujuh, biaya penelitian dan pembangunan. Materi yang ketiga yaitu C, memperoleh aset tak berwujud, yaitu dengan cara pembelian tunai, pembelian angsuran, pertukaran aset, dan ditukar dengan instrumen ekuitas perusahaan. Yang terakhir, aset tidak berwujud yang tidak dihasilkan secara internal. Dan materi terakhir yaitu D, aset tidak berwujud. Yang pertama itu ada aset tak berwujud yang pasti, dalam kurung definite intangible asset. Klarifikasi pertama yaitu aset tidak berwujud yang pasti atau definite intangible asset. Klarifikasi ini untuk nilai dengan batas waktu tertentu. Yang kedua, aset tak berwujud tidak terbatas atau indefinite intangible asset. Klarifikasi ini tak berwujud tidak terbatas atau indefinite intangible asset merupakan aset yang tidak berwujud dan tetap berharga untuk kelangsungan sebuah perusahaan. Loyalitas pelanggan merupakan aset tak berwujud yang tidak terbatas karena tetap bernilai bagi perusahaan selama perusahaan tersebut bertahan dalam menjalankan bisnis. Yaitu yang terakhir, ketiga, hak milik intelektual atau intellectual property. Klarifikasi terakhir dari aset tak berwujud adalah hak milik intelektual atau intellectual property. Ini merupakan salah satu aset tak berwujud yang memiliki nilai yang menjanjikan. Hak ini milik intelektual merujuk pada hal yang atau karya yang dibuat berdasarkan pemikiran seperti penanaman tempat, brand, gambar, desain, atau karya sastra dan karya akademik. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan saya tadi. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Hidup rukun bersama tetangga, mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita joketin saja. Baik, terima kasih, itu saja.
presentasi dari saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.